Yo cuy, ya akhirnya HP admin udah nyala lagi setelah kena musibah kemarin cuy. Cuma ya dibalik itu semua, intinya admin udah bisa upload lagi gitu dan ngelanjutin pembahasan manga yang berjudul Hitorigurashi Netsuo Dasu Koiboshiru. So langsung aja mayan manga yandere. Kemarin kita dikasih tahu kalau Inoue masih belum sadar kalau cewek blonde tersebut adalah Tachibana. Dan sekarang diliatin si Tachibana yang panik gitu, nelpon temennya si Akina. Di sini Tachibana kebingungan untuk mencari sebuah pakaian cuy yang akan ia kenakan. Si Akina wajar dong kalau bingung dan menanyakan ke Tachibana. Dan bener aja, ternyata Tachibana bakalan diajak berkencan oleh si Inoue. Waduh. Si Akina sebenarnya juga seorang yang nggak ngikutin fashion zaman sekarang cuy, yang nantinya dia takut kalau nggak cocok gitu sama selera Tachibana. Cuma Tachibana ini memaksa yang terpaksa Akina mau nemenin Tachibana buat cari pakaian cuy. Di sisi lain ada Inoue yang bangunnya kesiangan gara-gara ia itu keasikan gitu cuy, bertukar chat dengan Tachibana semalaman. Dan ternyata Inoue ini juga ngerasa gelisah gitu cuy, karena ia nggak sadar kalau ia itu beneran bisa gitu ngajak seorang cewek untuk berkencan dengannya. Di balik itu semua, Tachibana dan Akina sedang pergi belanja pakaian cuy, dan ditampilin Tachibana yang dia ini terkagum-kagum gitu seperti orang yang nggak pernah berbelanja. Di tengah asiknya memilih pakaian, tanpa sadar Tachibana ini membeli pakaian yang banyak cuy, dan berterima kasih sama Akina karena Akina bisa memilih pakaian dengan cepat. Si Akina dengan santai bilang cuy kalau orang itu lebih mudah memilih pakaian untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Ya itu bener juga sih. Dan dengan gamblangnya si Tachibana ini bilang ke Akina, "Wah, ternyata penglihatanmu tajam sekali ya. Kamu akan menjadi penguntit yang hebat." Di saat mereka selesai berbelanja, kelihatan banget jiwa otakunya si Tachibana yang sudah hampir pingsan gitu gara-gara setelah menahan dirinya di tempat keramaian. Cuma ini bukan waktunya untuk istirahat bagi Tachibana karena ia ingin untuk mencoba beberapa pakaian barunya. Pakaian demi pakaian ia kenakan dan si Tachibana ini belum menemukan pakaian yang cocok dengannya cuy, hingga ia menemukan satu pakaian yang belum ia coba. Dan saat dibuka, muak jreng. Ternyata masih gak cocok. Lanjut di hari ia bakalan berkencan, diliatin Inoue ini yang kelihatan sangat gugup cuy, karena ini adalah pertama kalinya ia berkencan. Inoue terus-terusan memikirkan kencannya cuy, hingga tiba Tachibana, maksud gua cewek blonde ini cuy, yang ngagetin Inoue dari belakang. Dan dengan santainya ia berkata, "Apakah kau menunggu lama?" Lalu dijawab sama Inoue kalau dia juga baru sampai. Dengan reaksi Inoue barusan yang kelihatan sangat datar, si Tachibana ini bingung cuy, apakah ia terlalu akrab. Padahal ya si Inoue cuma merasa gugup aja gitu. Dan ya di POV Tachibana, ia bener-bener memuji setiap sudut dari Inoue. Yang buat yang kepo, kalian pause dan baca sendiri cuy. Banyak banget anjir. Di saat mereka mulai berkencan ya, bukan hanya Inoue gitu yang masih pertama kali dalam berkencan, melainkan Tachibana juga sama gitu, yang ngebuat ia bingung apa yang selanjutnya harus ia lakukan. Dan berakhirlah mereka di sebuah cafe cuy. Dikarenakan sudah sampai tempat makan, si Tachibana ini mencoba untuk melepaskan outer yang ia kenakan, yang ngebuat Inoue ini sangat gugup gitu cuy, dengan menutup mukanya dengan buku menu. Ternyata itu semua disengaja cuy oleh Tachibana, karena ia memakai pakaiannya hanya untuk hari ini, maka Inoue harus melihatnya. Di tengah mereka berkencan, mereka sedikit berbincang cuy, dengan Inoue yang menceritakan unek-uneknya sebagai orang yang selalu mendapatkan hal yang gak ia inginkan, yang membuat Tachibana ini spontan memegang tangan dari Inoue. Waduh. Setelah beberapa saat mereka ini di situasi canggung, dan Tachibana yang berusaha menutupi kemaluannya, maksud gua rasa malunya, mencoba santai dan membuli Inoue karena muka dari Inoue yang tampak merah. Si Inoue mencoba mengelak cuy, dan di sini Tachibana mencoba menggiring topik pembicaraannya dengan topik Inoue yang menyelamatkan Tachibana di kantor kemarin. Dan kelihatan gitu kalau Inoue sangat memikirkan hal itu. Lalu Tachibana bertanya, "Apakah kau tertarik dengannya?" Inoue menjawab kalau ia tuh nggak tertarik cuy, ia hanya melihat dan menganggap Tachibana sebagai junior dan teman kantornya, dikarenakan cinlok di kantor itu nggak enak menurut Inoue. Cuma Tachibana mulu.
Ya intinya si Tachibana yang menyamar sebagai cewek blonde ini masih kekeh cuy kalau cinlok dengan teman sekantor itu banyak yang berujung pernikahan. Dan di tengah ocehannya si Inoue ini memperkenalkan dirinya dengan tiba-tiba. Yang ngebuat si Tachibana yang menyamar sebagai cewek blonde ini terdiam dan ingat kalau ia itu belum menyiapkan nama yang harus ia kenakan. Dan yang secara spontan Tachibana yang menyamar sebagai cewek blonde ini memakai nama Momoka. Akhirnya gue bisa enak gitu nyebut nama cewek ini cuy. Awalnya si Inoue bertanya apa nama belakang dari Momoka. Cuma si Momoka ini bilang kalau itu rahasia cuy. Dan mencoba mengalihkan pembicaraannya ke Inoue gitu dengan bilang apakah kau malu memanggil namaku dengan nama depan. Yang ngebuat si Inoue ini mengelak akan hal itu cuy. Dan setelah perbincangan mereka yang asik ini, mereka ngelanjutin kencannya cuy, yang itu kelihatan sangat menyenangkan. Dan sampai berakhirlah kencan di antara mereka, yang kelihatannya si Tachibana ini sedikit sedih cuy. Meskipun begitu, saat di rumah ia sangat senang dan merasa lega banget cuy. Dan menjadikan kenangan itu adalah kenangan paling bahagia baginya. Dan saat ia, apa ya ini cuy, di tempat gua namanya selulup. Intinya saat Tachibana melakukan hal itu, di pikiran Tachibana kalau ia nggak perlu dikenali. Gak apa-apa Inoue kalau hanya mengenali si Momoka. Tachibana akan tetap memperhatikannya cuy. Walaupun hati Inoue itu hancur, maka ia akan selalu ada untuk mendukungnya. Jika kau ditolak, aku akan menemanimu. Bahkan jika semua orang musuhimu, aku akan selalu di sampingmu. Karena sebagai bayangan adalah makna dari hidupku. Kok jadi ngenes gini ya? Ini manga yandere bukan sih? Lalu selanjutnya dilihatin Tachibana yang dapat perintah buat ngurus berkas yang kemarin, yang kita tahu sendiri cuy, itu adalah isi boneka kucing atau sebutannya Kumaneko yang bakalan dibuang gitu cuy. Cuma ya mendengar hal itu si Tachibana ini kaget, dan di saat Tachibana ingin mengecek barang tersebut, ia berencana untuk ngambil satu Kumaneko. Cuma ia menemukan kupon Kumaneko yang pertama kali dipasarkan cuy oleh kantornya. Dan ngebuat ia itu teringat masa lalunya, karena ini adalah alasan si Tachibana bisa hidup. Ternyata dulu flashback Tachibana itu diliatin cuy, Tachibana yang dia itu bener-bener dikasih beban sama orang tuanya yang sangat besar, sehingga ia itu nggak mempunyai banyak teman karena nggak bisa bermain gitu cuy sama teman-temannya. Dan karena kurangnya bergaul, si Tachibana ini malah dapat bulian gitu cuy sama teman-temannya di sekolah, dikarenakan menganggap kalau Tachibana ini adalah orang yang aneh. Dan karena ia kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, serta ia juga nggak ngedapetin tempat gitu cuy di sekolahnya, alhasil ia itu memutuskan untuk lari ke dunianya sendiri. Yang nggak sengaja ia itu mengunduh aplikasi Kumaneko dari ponselnya. Ya sejenis aplikasi Talking Tom gitu cuy. Cuma bedanya nih, aplikasi itu bisa ngingetin kalian dan nyemangati kalian. Ya intinya begitulah. Dan disitulah ia merasa kalau dia itu pertama kali ngedapetin support dan perhatian cuma dari aplikasi cuy. Saat ia lulus sekolah, di sekolah berikutnya, ia beranggapan kalau bisa menjalankan hari-harinya dengan normal. Cuma takdir berkata lain, ia masih ngedapatin hal yang sama seperti sebelumnya. Dan di saat dia itu udah bener-bener capek, sempat terbesit kalau ia itu ingin mengakhiri hidupnya. Cuma ia itu ngedapetin notifikasi kalau Kumaneko akan mengeluarkan series terbaru dan edisi terbatasnya, yang ngebuat Tachibana ini menunda sebentar gitu untuk mengakhiri hidupnya. Agak sedih juga ya cerita di balik sosok Tachibana ini cuy. Keesokan harinya Tachibana pergi bolos hanya untuk pergi ke event Kumaneko cuy. Di sini ia tuh nekat gak bilang ke orang tuanya, dikarenakan ya buat apa bilang, ya kan, toh habis ini aku akan mati, kata Tachibana. Tentu aja hal itu berat buat Tachibana yang notabene ini gak pernah keluar dan pergi ke keramaian cuy. Namun ini tampak seperti dunia yang berbeda baginya, karena ia melihat banyak orang yang kelihatannya sangat bersenang-senang. Dan tibalah dia ini di stand Kumaneko yang ngebuat Tachibana ini sangat seneng cuy, dan sangat kagum sama maskot Kumanekonya, karena ia bisa melihat Kumaneko yang dulunya dari aplikasi, sekarang di depan matanya ia bisa bergerak dengan sedikit menyentuh hingga memeluknya. Namun dengan kesenangan tersebut, si Tachibana ini lupa dengan kondisi tubuhnya yang lemah, dan tanpa ia sadar penglihatannya jadi kabur cuy, dan ia terjatuh pingsan. Dan bangun-bangun ia sudah terbaring di rumah sakit cuy.
Dengan ditemani Kumaneko, di sini dokter bilang kalau seharusnya Tachibana nggak datang ke acara tersebut. Dan karena ia sudah sadar, maka dokter akan menghubungi orang tuanya. Cuma Tachibana menolak dan akan menghubungi orang tuanya sendiri, cuy. Dan di saat dokter sudah pergi, di sini ia mengajak berbincang dengan Kumaneko. Ternyata tanpa sengaja si Kumaneko ini malah terjatuh, cuy. Yang ngebat topeng dari maskotnya terlepas dan itu adalah Inoue, cuy. Waduh. Ya, karena ini awal pertemuan dari Inoue dan Tachibana, tentu aja dong mereka itu nggak saling kenal. Dan disitulah awal mula Tachibana bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya dan bisa tertawa lepas. Di sini Tachibana terlihat murung gitu dengan apa yang sedang terjadi nanti ketika ia ketemu orang tuanya. Karena melihat Tachibana yang murung, Inoue bilang, ada seorang yang mungkin nggak bisa kau pahami dan kau akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat denganmu. Memang sebenarnya lebih baik menghindari orang seperti itu, cuma terkadang kau harus menghadapinya. Kapan itu terjadi? Di depan semua orang kau harus menjadi versi yang mereka inginkan. Iya, emang terkesan membohongi diri sendiri, cuma kau akhirnya menyimpan dirimu yang sebenarnya kepada orang yang berharga bagimu. Dikarenakan pasti ada orang yang pasti mencintaimu apa adanya. Jadi kau akan baik-baik saja. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Yang bener aja gitu cuy, itu semua ngebuat Tachibana menangis gitu dan berterima kasih dengan Kumaneko. Keesokan harinya Inoue ini mendapat masalah gara-gara ia itu meninggalkan stand kemarin cuy untuk nemenin Tachibana. Cuma diliatin gitu kalau Inoue merasa puas dengan apa yang ia lakuin kemarin. Di sisi lain Tachibana masih gelisah gitu cuy, dan disitulah mulai muncul perasaan Tachibana kepada si Inoue. Dan Tachibana berharap kalau ia bisa menemuinya lagi. Wah, ya ternyata dibalik kejamnya Tachibana, yaitu juga pernah di situasi yang kelam banget gitu cuy. Dan di sini gue jadi sadar gitu kalau pantas aja ya kan si Tachibana ini tergila-gila sama si Inoue. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gue cuy. Dikarenakan ya ini chapter udah stop. Dikarenakan ya ini chapter udah mentok gitu, belum ada lanjutannya. Dan gue juga nggak tahu rilis chapter terbarunya bakalan kapan. Cuma tenang aja, jika ada lanjutannya bakalan admin lanjutin di part selanjutnya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gue. Jika kalian suka pembahasan gue yang seperti ini, jangan lupa tinggalin like gitu cuy, dan jangan lupa subscribe-nya juga dong. So, gue Ramstaku. Thank you.